Welcome back to my channel. Selamat datang di channel gue, dan kali ini kita langsung nonton aja. Hari ini ada yang viral-viral ya. Tahun 2024 ini benar-benar namanya Agus itu viral banget. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini Agus yang pertama yang paling viral. Agus balik nanti Agus udah balik token ya. Jadi ini cewek tuh ngomong Agus cepet pulang gitu kan, token habis, token listrik ya. Tapi bukan yang ini, ini apa namanya tuh parodinya, ini yang sekarang lagi viral itu, yaitu Agus yang kena musibah ya. Kita juga apa namanya tuh mendoakan untuk Agus ya supaya cepat sembuh, lekas sembuh. Terus apa namanya tuh persoalannya cepat kelar ya. Dan kita mau pengen lihat parodinya, ngakak banget anjir. Aku sedih banget. Ini niat banget ini apanya itu, tutup matanya pakai kut. Ada yang lebih parah ini sampai niat banget anjir, benar-benar netizen Indonesia itu benar-benar kocak lah gitu kan. Walaupun kadang-kadang gue juga miris gitu kan, mirisnya itu ya ya orang lagi kena musibah, tapi gimana ya, karena ini banyak pro dan kontranya juga gitu kan. Terlebih karena ya kontroversialnya Agus ini, kalau menurut saya pribadi itu ya ibaratnya dia itu padahal kan udah ditolong sama Tenopi sama para rekan-rekan juga yang udah donasi ya, tapi perlakuannya seperti itu ya. Kita mendoakan yang terbaik aja ya. Jadi untuk kedua belah pihak ada jalan terbaik gitu kan ya. Jadi kita bukan mau mencemooh gitu kan lah ya. Jadi kita cuma mengingatkan bahwa apapun yang kita terima, apalagi itu bentuknya tuh donasi ya, kita harus pergunakan sesuai dengan apa yang di awal sudah diperjanjikan, karena memang tujuan donasi itu adalah untuk biaya pengobatan. Nah itu ya yang perlu disinggungkan. Yang kedua ada Agus yang disabilitas, dan ini Agus ini maaf ya disabilitas, tapi jadi tersangka kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi. Nggak nanggung-nanggung 13 orang. Gila ya, dia banyak netizen pro dan kontra. Ada yang menyalahkan ke pihak kepolisian karena memang katanya dia diindikasi dari sidik jari, sedangkan dia tidak punya sidik jarinya. Terus kan kalau misalkan menurut gua itu, kalau polisi juga ya, tim penyidik juga nggak bakalan langsung menentukan siapa tersangkanya kalau misalkan nggak ada bukti ya. Kita lihat aja ke depannya, ini Agus yang dipitnah. Kalau tadi Agus sedih, sekarang Agus dipitnah, itu seperti apa nanti kelanjutannya, karena memang ada bukti yang sampai 13 orang. Nah itu ya. Terus yang sekarang yang lagi rame-ramenya, bahkan gua gak habis pikir, ini terjadi lagi pada Agus, tapi A-nya hilang, nggak bisa sebutin karena beliau itu gue jujur takjub dan gue hormat sama keilmuan beliau. Mungkin yang namanya manusia juga bisa hilang, tapi mungkin netizen bisa lebih menilai lah, yaitu ini terkait dengan yaitu ini. Es tehmu oke lah masih yo kono didol goblok. Gue gak habis pikir ya, kata-kata ini bisa terlontar dari seseorang yang sangat gue hormati gitu kan, dan keilmuan beliau, dan beliau juga salah satu staf tim kepresidenan yang seperti kita tahu ya, gue sebagai simpatisannya Gerindra juga sangat mendukung Prabowo gitu kan, merasa sangat menyesalkan. Ada yang berspekulasi bahwa itu candaan. Mungkin kalau misalkan disebut candaan itu ketika misalkan sama orang yang kita dekat, nah gitu kan. Jadi gue bukan menggurui, tapi kalau misalkan kita kenal orangnya kenal kita, terus dekat sama kita, mungkin itu bisa disebut anggapan yang sebutnya itulah
candaan. Tapi ketika ditujukan kepada orang lain, nah itu akan berbeda hasilnya candaan seperti itu. Jadi rumusnya gini aja teman-teman ya, kita nggak menjudge siapa yang salah atau yang benar, tapi gini aja, ketika sebuah candaanmu ditujukan kepada orang itu dan ternyata orang itu tidak tertawa, nah berarti candaanmu itu menghinanya, bakal dianggap menghinanya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bercanda itu harus ada tempat, terus lihat siapa orangnya, mungkin seperti itu. Tapi semua ada sisi baik dan sisi ininya ya, semua ada hikmahnya lah gitu kan, untuk si bapak itu sendiri, terus untuk beliau juga gitu kan ya, semua punya hikmahnya masing-masing. Dan untuk kedepannya ya jangan sampai terulang kembali ya, karena memang ini sangkut pautnya itu dengan public figure ya gitu kan. Jadi sangat menyesalkan sekali, banyak pihak yang terkait, mungkin ini jadi pro dan kontra, tapi gue lebih ke pro ya, karena memang ini sangat disesalkan kalau keluar dari mulut seorang yang ibaratnya itu keilmuannya tinggi. Nah itu ya, seperti beliau udah jadi public figure dan pengikutnya banyak lah gitu ya. Semoga kedepannya ada lebih baik. Dan untuk si bapaknya, gua nggak terlalu ini ya, karena memang dia dari buah kesabarannya dia dapat hikmahnya banyak sekali yang didapat, walaupun ya harus jalurnya itu melalui beliau. Oke ya, lanjutlah. Sekarang kita lanjut ke video yang lainnya. Ya, kita lihat video yang apa ya? Yang lucu-lucu lah. Ini lagi loncat tinggi ya. Sapintrong. Anjir, itu bisa ya kalau misalkan itu celana dalamnya bisa sampai. Gue ulangi lagi anjir. Jadi ceritanya dia lagi loncat tinggi gitu kan. Entah ini atau sebatas konten, tapi ini memang lucu anjir. Mana udah tayar. Ya, gue juga pernah punya pengalaman ya, anak gue ya gitu kan. Anak gue itu waktu itu hampir mirip seperti ini gitu kan. Pas gue sujud itu, nah anak gue loncat ke atas kepala gitu kan. Ini ya, kalau misalkan kita lagi beribadah khususnya sholat ya, kalau bisa ya anak kecil dijauhin. Tapi nggak bisa juga ya, karena memang ya kalau misalkan ibunya nggak ada, terus kita ada kewajiban ngasuh ya, kita nggak bisa ditinggalin. क्या देखना पड़ रहा है Lanjut lagi. Oh ini lagi di kabin pesawat ya. Oh iya. Oh kayaknya ini disulit nih. Oh muatnya di dalamnya ada kepala orang. Ini video lama sih, tapi lucu juga gitu kan. Oh ini yang pemeriksaan. Oh, anjir. Oh ini ada yang parodi nih. Parodi apa ya? Oh iya, tunggu dulu. Parodinya pakai apa dia? Center pakai apa ya? Pakai motor. Aku tahu buta anjir. Bisa kepikiran ya. Oh ini lagi. Oh bentar. Ini lagi namanya itu jalangkung ya. Dulu waktu SD gue pernah main kayak gini, jalangkung ya. Jalangkung apa ya doanya itu, jampe-jampenya apa ya, jalangkung di sini ada pestanya pesta apalah gitu kan, lupa lagi. Nah kita lihat, nonton lagi ya. Ini kayaknya sama nih mainan jalangkung. Salam dari Binjai. Hey. Ini yang caranya aja ya, Rede sindrom ini apa takut jarum suntik ya? baru di anestesis padahal. Bapaknya ngarahin ya biar itu.
Kejar-kejar aja, apa gue juga takut sih kalau sampai jarum suntik, gak tau. Emang gue juga mungkin temen-temen ada yang takut juga sama jarum suntik ya.